Selamat pagi, pelayan firman dan seluruh anggota Majelis Jemaat menyampaikan ucapan selamat beribadah pada hari Minggu pertama sesudah Paskah bagi kita semua yang beribadah di rumah masing-masing. Kita percaya walaupun ibadah minggu ini masih kita lakukan di rumah masing-masing, pasti berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan-Nya yang senantiasa memelihara, menjaga, dan memampukan kita untuk melewati hari-hari kehidupan kita di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga kita boleh memasuki minggu pertama sesudah Paskah. Mensyukuri segala kebaikan Tuhan atas kemenangan melalui kebangkitannya, marilah kita berdiri. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan dalam persekutuan ibadah pada pagi hari ini. Kita bersama-sama kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2 baitnya yang pertama, Mulia Mulia Nama-Nya. Ibadah hari Minggu pertama sesudah Paskah saat ini kita lakukan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
sekalian. Yang menjadi nas pembimbing untuk kita memasuki minggu pertama sesudah Paskah ini, yang berkata demikian: berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tuhan pimpin anak-Mu. Saudara-saudara, dengan penuh rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur pada saat pagi hari ini, oleh karena kami boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan. Dan di hadapan tata-Mu ya Tuhan, kami datang mengaku bahwa kami tidak setia mendengarkan suara-Mu, tetapi kami lebih mengikuti suara hati kami. Kami selalu mementingkan kepentingan kami sendiri. Kami juga sering melalaikan tugas dan tanggung jawab kami terhadap sesama. Tetapi kami tahu ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Bapa yang penuh kasih dan sayang, panjang sabar dan murah hati, tidak membalas kesalahan kepada kami setimpal dengan dosa kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai kami kepada kehidupan kekal oleh pertobatan yang benar. Kami memohon, dengarkanlah pengakuan kami. Amin. Kidung Jemaat 26 kita nyanyikan bait pertama dan baitnya yang kedua. Mampirlah dengar doa. Yesus
ikhlas, mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur 103 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-14 yang berkata demikian. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, dan ingat bahwa kita ini debu. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbahagialah orang percaya, sebab dosa dan kesalahannya diampuni Allah. Amin. Saudara-saudara, dalam kehidupan dan pengakuan kita selaku orang percaya, selalu diingatkan agar sesungguhnya memahami dengan benar mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan. Hanya oleh kasih Tuhan Ia menyatakan hukumnya agar diperhatikan, diberlakukan dalam perjalanan hidup kita pada situasi apapun. Inilah hukum Tuhan sebagaimana tertulis dalam kitab Ulangan 6 ayat 5 hingga ayatnya yang ke-9. Untuk itu jemaat berdiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatnya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Kidung Jemaat nomor 383, kita nyanyikan bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar-Mu.
Jemaat duduk kembali. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus dalam doa kita berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan pusatkanlah perhatian kami terhadap suara Tuhan di dalam firman yang hendak kami baca. Demi Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang akan kita baca di pagi hari ini. Terpujilah Allah. Ayat pertama hingga ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus menampakkan dirinya lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan dirinya sebagai berikut. Di pantai itu berkumpullah Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebalkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebalkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ayatnya yang ke-14. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Jemaat duduk kembali. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki minggu pertama
sesudah Paskah, pada pagi hari ini saya mengangkat sebuah tema yang berkata, Yesus itu Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah peristiwa kematian Yesus di kayu salib, sebagaimana yang telah kita peringati beberapa waktu yang telah berlalu, para murid Yesus mereka kembali menjalani kehidupan mereka sebagaimana mestinya. Tidak terkecuali Petrus yang kembali menjalani kehidupannya sebagai seorang nelayan. Artinya, banyak dari antara murid-murid Yesus yang mereka kemudian bertanya-tanya apa yang selanjutnya harus dilakukan setelah Yesus tidak lagi ada di antara mereka pada waktu itu. Dengan rasa kebingungan, dan pada waktu itu mereka tidak tahu apa lagi yang harus mereka lakukan, mereka pun kemudian memutuskan untuk kembali pada aktivitas mereka sehari-hari. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin ada juga di antara murid-murid Yesus yang pada waktu itu mereka mulai mengabaikan berbagai ajaran-ajaran yang pada waktu itu mereka dengar bersama-sama dengan Yesus. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka hanya bisa melihat kematian Yesus di kayu salib. Karena apa? Karena pada akhirnya mereka hanya bisa menyaksikan bagaimana Yesus disalibkan. Bahkan ketika Yesus bangkit dari kematiannya, masih banyak di antara murid Yesus yang pada waktu itu mereka belum bisa menerima hal itu. Nah, berbagai keraguan bahkan tanda tanya yang pada waktu itu mulai timbul dalam pikiran murid-murid Yesus, akhirnya ini kemudian mengikis iman percaya mereka akan kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Di saat inilah Yesus kemudian dalam bacaan kita, ia mencoba menampakkan dirinya di antara murid-murid Yesus. Artinya adalah Yesus ingin membuka dan membangkitkan kembali iman percaya dari murid-murid Yesus yang pada waktu itu sesungguhnya perlahan-lahan mulai memudar. Yesus kemudian dalam bacaan kita, ia mulai melakukan berbagai mujizat. Ia kemudian mendatangkan ikan dalam jala para muridnya, sehingga dengan spontanitas seakan-akan para murid Yesus ini mereka diingatkan kembali akan apa yang dulu pernah Yesus lakukan, sehingga seseorang dari antara mereka pada waktu itu kemudian berkata bahwa itu adalah Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam momen, dalam situasi yang kita hadapi pada saat ini, saya ingin mengajak kita semua untuk kemudian kita kembali bersama-sama, kita mengumpulkan, kita menyatukan energi yang ada pada diri kita dalam membangun persekutuan dengan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulai lemah, yang kemudian mulai memudar imannya karena situasi yang kita hadapi saat ini. Mungkin ada di antara kita yang kemudian mulai mengabaikan berbagai ajaran-ajaran Tuhan karena kondisi yang terjadi pada saat ini. Tetapi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu saudara sekalian, yakinlah, percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih tahu. Tuhan peduli terhadap situasi yang kita hadapi saat ini.
bersekutu di dalam bait Tuhan lagi. Oleh sebab itu, teruslah peliharalah persekutuan dengan Tuhan, baik pada saat Bapak Ibu berada di rumah, baik pada saat Bapak Ibu berada di tempat kerja, dimanapun saudara-saudara berada. Serukanlah secara terus-menerus dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Yesus yang telah bangkit, yang telah mengalahkan maut, demikianlah Ia akan segera memulihkan keadaan yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati kita dengan firman. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara, marilah kita menyatakan pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang adalah pengakuan gereja dari segala abad dan tempat. Untuk itu, jemaat berdiri. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat duduk kembali. Marilah kita menaikkan syafaat kita berdoa. Dalam kekudusan hadirat-Mu ya Tuhan, kami segenap umat-Mu di segala masa dan tempat, saat ini kami bersatu hati. Kami menaikkan permohonan kami atas keselamatan hidup kami dan keselamatan bagi bangsa kami Indonesia. Berkatilah keluarga kami masing-masing dalam segala kerja dan aktivitas yang boleh kami lakukan saat ini, baik saat kami di rumah ataupun saat di luar rumah. Naungi kami dengan kuasa darah-Mu yang menghalau segala yang jahat di sekeliling kami. Nyatakanlah senantiasa perlindungan-Mu atas kami sekalian dari segala mara bahaya maut yang ada di sekitar kami. Tanamkanlah kesehatan dan berbagai kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami selalu memuliakan Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Ampuni segala dosa bangsa kami. Biarlah kami sekalian beroleh belas kasih-Mu, sehingga pergumulan yang saat ini sedang bangsa kami hadapi segera berlalu dari hadapan kami. Berkati segala tenaga medis, para ahli, serta pemerintah, baik daerah maupun pemerintah pusat, dalam upaya memerangi penyebaran virus yang membahayakan keselamatan umat-Mu saat ini. Berkati setiap usaha kerja keras dan niatan yang baik dari mereka dalam upaya menemukan vaksin yang tepat untuk mengendalikan virus berbahaya yang saat ini masih terus menyebar di antara kami. Berkati mereka yang dengan kesungguhan hati menjalankan tugas demi memulihkan kesehatan para pasien yang terpapar virus corona. Berkati keluarga mereka dengan keselamatan dan kesehatan. Demikian juga kami memohon berkat Tuhan bagi sarana dan prasarana kesehatan yang digunakan. Biarlah ini dapat memaksimalkan usaha mereka dalam mempercepat kesembuhan dari setiap pasien. Berkati untuk hamba-Mu yang melayani di tempat ini bersama dengan para majelis jemaat seluruh umat Tuhan. Biarlah kami dapat senantiasa saling mendukung dalam doa dan usaha yang dapat kami lakukan dalam memberikan kekuatan iman
keteguhan pengharapan antara satu dengan yang lainnya, sehingga pergumulan yang saat ini kami hadapi, biarlah semuanya dapat berlalu di antara kami sekalian. Kami memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang menikmati umur panjang, sebagaimana yang dirasakan oleh Ibu Christina, anak kekasih kami Bill Yeskiel, anak kekasih kami Andre Hiskia, anak kekasih kami Alvin Putra Pratama, anak kekasih kami Adrilian, anak kekasih kami Ariel, Ibu Ervina dan Brian. Berkati juga mereka yang Tuhan telah berkenan menyatakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, sehingga umur panjang kesehatan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka mampu mereka pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga memohon berkat Tuhan bagi mereka yang telah mengantarkan syukur di hadapan Tuhan, sebagaimana persembahan yang telah diberikan oleh keluarga Bapak Mardio Widodo, keluarga yang tidak ingin disebutkan namanya, bahkan saudara kekasih kami Ariel serta seluruh umat Tuhan. Kiranya segenap perpuluhan korban syukur yang telah dihentarkan oleh umat-Mu, biarlah semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Demikian kami memohon berkat Tuhan bagi umat-Mu yang saat ini dalam keadaan kelemahan jasmani. Kiranya dengan mujizat kesembuhan dari Tuhan, mereka boleh merasakan kembali pemulihan jasmani mereka, sehingga mereka dapat beraktivitas sebagaimana mestinya. Dengarlah seru dan doa umat-Mu ya Tuhan, yang rindu untuk bersekutu bersama dalam bait kudus-Mu. Berkati para pelayan ibadah yang boleh melayani Tuhan dalam ibadah ini, setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati kami dengan keselamatan, kesejahteraan. Tuhan kuatkan kami, Tuhan teguhkan persekutuan kami, sebab kami meyakini bahwa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada waktu yang Kau tetapkan nanti, kami umat-Mu dapat bersekutu bersama dalam bait-Mu. Inilah doa dan pengharapan kami kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah semuanya Engkau dengar dan kami beroleh jawaban dari Tuhan. Demi nama Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sesungguhnya betapa tak terhitungnya anugerah dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab itu dengan sukacita iman dan ucapan syukur serta ketulusan hati, marilah kita memberikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena firman-Nya berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati persembahan saudara-saudara. Sementara persembahan dikumpulkan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 337, baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Namun yang luas
Tuhan Allah kami, inilah persembahan syukur yang telah kami bawa di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Tuhan menguduskan dan memberkati persembahan kami, serta semua upaya dan pekerjaan baik yang kami lakukan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah, masukilah, dan jalanilah kehidupanmu sehari-hari, serta pelihara firman Tuhan dalam langkah-langkah perjalanan hidupmu. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.